Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Helga Ardiani Paujiah dengan NPM 1935223480 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Dilihat dari gambar di samping bahwa tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara, namun ada 5 faktor, yaitu keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi, dan sistem politik. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut seiring dengan berjalannya waktu tidak akan tetap karena akan berubah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama ada fertilitas atau kelahiran. Fertilitas atau natalitas yang artinya yaitu menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Nah, dalam fertilitas terdapat angka kelahiran hidup dan angka kelahiran mati. Berikut ada faktor yang menjadi penunjang tingkat kelahiran. Yang pertama ada pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda kebanyakan di masyarakat pedesaan karena disebabkan oleh faktor lingkungan seperti faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Lalu yang kedua ada besarnya angka kematian bayi yang mendorong orang tua untuk memiliki banyak anak. Lalu yang ketiga adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena anak sebagai penerus keturunan, sumber tenaga kerja, sumber rejeki, dan sebagai tumpuan pada hari tua mereka. Lalu ada faktor yang menjadi penghambat tingkat fertilitas, yaitu yang pertama ada keluarga berencana atau KB. Hal ini bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan. Yang kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan bebas minimal usia untuk menikah bagi wanita yaitu 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan yang disebabkan oleh pendidikan dan masih bekerja. Dan yang keempat, ada peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang mendapatkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Lalu yang kedua ada mortalitas atau kematian. Yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah mortalitas atau kematian. Ada beberapa faktor penyebab kematian atau mortalitas, antara lain yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Nah, misalnya di daerah pedesaan masih kurangnya tenaga medis. 2. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Contohnya, kebanyakan di daerah pedesaan yang masih abai pada kesehatan. 3. Kurangnya gizi makanan yang disebabkan maraknya makanan instan dan cepat saji. Lalu ada pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, dan yang terakhir bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor penghambat mortalitas antara lain, yang pertama meningkatnya fasilitas kesehatan, 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat, 3. Makanan yang cukup bergizi, 4. Lingkungan yang bersih dan teratur, dan yang kelima, ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. 6. Keadaan negara yang damai. Lalu ada migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap. Berikut ada alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu ekonomi, politik, sosial, agama, keadaan penduduk, keadaan geografis lain, melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Migrasi dibagi menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Lalu, migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi, urbanisasi, dan faktor penarik yang terdapat di kota. Lalu yang keempat ada informasi kependudukan.
Informasi kependudukan secara garis besar, informasi kependudukan dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan berikut seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Lalu yang terakhir, kelima, ada kualitas kependudukan. Berikut hal-hal yang dapat menentukan kualitas penduduk. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang bertujuan agar penduduk mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tingkat kesehatan dapat dilihat dari kesehatan penduduk dan lingkungan penduduk. 3. Tingkat pendapatan suatu daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Dan yang keempat, mata pencaharian. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian, tetap semakin baik kualitas penduduknya. Kemudian yang kedua ada faktor struktur sosial. Struktur sosial dapat dikatakan sebagai pola hubungan sosial antar manusia atau kelompok dalam suatu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Struktur sosial terdiri dari keluarga, sekte, agama, partai politik, dan lain-lain. Pengaruh struktur sosial yang berbentuk kelompok dalam masyarakat terhadap administrasi negara. Nah, sebagai media untuk menyampaikan maksud dan rencana kelompok dalam masyarakat tersebut kepada anggota perhimpunan. Kemudian yang ketiga ada faktor sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi dapat tercapai jika produktivitas penghasilan penduduk tinggi. Hal ini tersebut secara tidak langsung mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, di dalam sistem ekonomi ini terdapat dua pengaruh. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yang meliputi konsep komoditi, konsep kebebasan memilih, dan konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep komoditi, tenaga kerja menjual tenaganya yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua ada konsep kebebasan memilih, dan konsep ini tenaga kerja menjual tenaganya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Lalu ada konsep kebebasan. Kontrak dalam konsep ini diberlakukan kontrak yang membuat ketentuan tentang jangka waktu bekerja. Nah, kontrak ini diperlukan sebagai hubungan kerja antar pegawai dan jawatan atau dinas tempat ia bekerja. Setelah pengaruh langsung ada pengaruh tidak langsung. Pengaruh secara tidak langsung, sistem ekonomi yang semakin berkembang ini memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Perlunya pengetahuan dan campur tangan tersebut agar tercapainya kemajuan industri. Dengan adanya kemajuan industri akan terciptanya keselamatan para pekerja atau pegawai. Dengan caranya mendirikan inspeksi perburuhan serta perlindungan untuk konsumen dengan cara mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi. Lalu yang keempat ada faktor ideologi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi ideologi dari sistem administrasi negara, yaitu kebijakan ideologi negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tertuang dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir ada faktor sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa, atau wajah administrasi negara sebagai polisi execution. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.